Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Netflix terbaru yang berjudul Low, dirilis tahun 2022. Bercerita tentang mantan agen CIA yang membantu seorang ibu-ibu menyelamatkan anaknya yang diculik. Yowis, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Lo. Ia merupakan mantan agen CIA. Ia tinggal di sebuah pulau kecil, ditemani dengan anjingnya yang bernama Jax. Kemudian, setelah pulang dari berburu, ia menagih uang sewa ke seseorang yang bernama Hana. Setelah menagih uang, ia dikejutkan oleh anak Hana yang bernama Vi ini tiba-tiba menyeberang jalan. Beruntung ia berhenti tepat waktu. Hana pun pulang dan ia bertemu dengan temannya yang bernama Chris untuk mampir sebentar. Setelah urusannya selesai, Chris pun pulang dengan cuaca badai sesuai ramalan cuaca. Saat perjalanan, Chris bertemu dengan seseorang bernama Philip yang ingin menumpang karena mobilnya yang mogok. Chris dengan baik hati mengizinkan Philip menumpang. Seiring perjalanan tidak ada yang mencurigakan, hingga akhirnya Philip tiba-tiba langsung menghabisi Chris dari dalam mobil. Malam disertai badai, Lo berencana untuk bunuh diri karena sudah lelah dengan kehidupannya. Ia juga menulis surat wasiat, entah untuk siapa. Di tempat lain, Hana yang akan tidur bersama anaknya tiba-tiba mati lampu. Hana pun keluar meninggalkan anaknya di rumah untuk memeriksa listrik di depan rumahnya. Tapi hal itu adalah kesalahan besar, karena saat Vi di kamar ia diculik dengan kamarnya diberi gas tidur oleh si penculik. Hana yang memeriksa listrik menemukan mobil Chris. Saat dicek ternyata Chris sudah tewas dengan mengenaskan. Sadar jika ada bahaya, Hana pun segera lari ke rumah. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Vi sudah diculik. Lo yang akan menembak kepalanya sendiri dikejutkan dengan Hana yang tiba-tiba masuk meminta bantuan. Ternyata yang menculik Vi ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Philip. Hana dan suaminya berpisah karena Philip selalu memukulinya. Lo segera membantunya dengan menaiki mobil. Tapi di sini mobil tak mau menyala. Saat dicek, ternyata di dalam mesin mobil sudah terpasang bom dan mobil pun akhirnya meledak. Lo pun kembali ke rumah dan menyalakan genset. Ia segera mengambil senjata beserta perlengkapan lainnya. Hana yang tidak tahu jika Lo mantan CIA menyarankan Lo untuk meminta bantuan saja karena suaminya adalah seorang mantan tentara yang terlatih sekaligus buronan. Tapi Lo tidak peduli akan hal itu dan segera berangkat mencari Vi. Di tempat lain, Philip berteduh di sebuah gubuk dengan anaknya yang sudah lama tidak ditemuinya. Hana dan Lo terus mencari ke tengah hutan, disertai badai yang tak kunjung reda. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dengan dua orang, yaitu rekan Philip yang sedang menunggu di sebuah gubuk. Tak mau berlama-lama, Lo pun segera ke gubuk tersebut dengan berpura-pura menjadi orang yang tersesat. Sedangkan Hana sendiri mengintai dari kejauhan. Satu rekan Philip tak mencurigai Lo dan memperbolehkannya masuk bersama pria lainnya. Mereka semua tidak curiga dan tidak ada masalah. Hingga akhirnya saat Lo akan pergi, ia ditahan, yang membuat Lo langsung melempar sup panas di depannya. Satu rekan Philip harus tewas karena ditembak Lo. Terlihat Lo dengan mudah melawan pria berotot tersebut, tapi pria itu melawan dengan menggigit tangan Lo sampai berdarah.
Lou kemudian menggunakan kaleng berhasil menyayat badan musuhnya hingga tak berdaya. Saat diinterogasi, pria itu bilang jika Vi dan Philip akan pergi ke mercusuar di pantai dekat mereka. Mendapat informasi, Lou langsung membunuhnya dengan sebuah kaleng. Mereka berdua segera mengambil senjata dan Hannah menemukan sebuah HT untuk meminta bantuan. Tapi hal itu dilarang oleh Lou karena akan membuat mereka ketahuan oleh Philip. Mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan menemukan Vi, sedangkan Philip dan Vi sedang istirahat. Di tengah perjalanan, Hannah diam-diam menggunakan HT-nya untuk meminta bantuan. Benar saja, frekuensi radio sampai ke Philip yang membuat ia tahu jika Hannah dan Lou sedang mengejarnya. Philip pun kemudian segera bergegas melanjutkan perjalanan bersama Vi. Hannah dan Lou kemudian memutuskan untuk beristirahat di tempat yang sama dipakai istirahat Philip. Lou segera mengobati tangannya yang terluka dan Hannah mengobati kakinya yang terluka. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di sini mereka harus melewati jembatan yang sudah rusak. Awalnya mereka lancar-lancar saja, hingga akhirnya Lou terjatuh karena tangannya tak kuat menahan badannya. Beruntung setelah terjatuh cukup tinggi, mereka berdua tidak terluka. Philip dan Vi sudah sampai di pantai. Mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka pun juga sampai di pinggir pantai. Namun di sana mereka tak menemukan Vi dan hanya menemukan bangkai kapal. Saat dicek, mereka hanya menemukan boneka milik Vi yang membuat Hannah semakin sedih. Lou tidak sengaja melihat asap api unggun Philip. Ia pun menyuruh Hannah untuk pergi ke bukit menghubungi sheriff menggunakan HT-nya. Sedangkan ia sendiri akan pergi ke tempat Philip seorang diri. Lou pun sampai di api unggun. Saat dicek, ia hanya menemukan Vi yang sudah tertidur pulas karena diberi obat tidur oleh Philip. Kemudian Lou terpojok karena Philip yang datang menodong dari belakang. Di sini kita akhirnya tahu jika Philip sebenarnya adalah anak dari Lou. Di sini Philip adalah anak yang tak diinginkan karena saat itu Lou terpaksa melahirkan Philip hanya untuk penyamarannya di Iran. Dan pada saat Philip diculik oleh pihak Iran, Lou ternyata lebih memilih pihak CIA dibandingkan menyelamatkan anaknya sendiri. Hal itu membuat Philip kesal dan akhirnya balas dendam untuk bunuh diri bersama ibu, istri, dan anaknya di mercusuar. Philip yang lengah langsung ditusuk oleh Lou dan akhirnya pertarungan antara ibu dan anak terjadi. Lou pun harus kalah di tangan anaknya dan Philip berhasil kabur bersama Vi. Di bukit, Hannah berhasil menghubungi sheriff dan meminta bantuan. Sheriff yang sampai di kantor ditelepon oleh CIA yang menanyakan keberadaan Lou dan juga Philip. Ternyata ibu dan anak tersebut merupakan buronan CIA dikarenakan Lou yang mempunyai bukti jika Amerika ikut campur saat kudeta di Iran. Sedangkan Philip sendiri banyak membunuh warga sipil. Lou kembali ke bangkai kapal dan bertemu Hannah yang langsung membantunya mengobati lukanya. Tapi di sini Hannah akhirnya sadar jika Lou adalah mertuanya karena menemukan foto Lou dan Philip. Ia pun marah karena merasa dibohongi dan ia langsung pergi ke mercusuar sendirian. Paginya sheriff datang menyelamatkan Lou, tapi di sini Lou pura-pura minta diambilkan obat. Dan ia langsung mencuri motor milik sheriff untuk menyusul Hannah. Hannah pun sampai di mercusuar dan melihat anaknya bersama Philip. Ia segera ke atas dan akhirnya bertemu dengan anaknya. Vi kemudian pura-pura pergi ke kamar mandi. Hannah pun langsung menodongkan pistol
Tapi Philip menanggapi hal itu dengan sangat santai karena menganggap Hannah tidak akan menembak. Padahal saat ia didekati, Hannah pun langsung menembak Philip sebanyak 2 kali. Come on, give me the gun. Hannah yang ceroboh berhasil ditumbangkan oleh Philip. Saat Philip lengah, Hannah langsung menancapkan pisau ke tangan Philip dan menyangkutkannya ke ventilasi. Hannah pun kabur ke bawah tanah yang sudah dipasang bom dan akhirnya bertemu dengan V. Sedangkan Philip sendiri berusaha melepaskan pisaunya dari tangannya. Kemudian Lou datang, tapi di sini ia tak bisa menonaktifkan bomnya. Hannah segera ke atas untuk mengikat pintu dengan tali agar Philip tak bisa masuk. Kemudian V disuruh pergi dulu melewati pintu yang tergembok. Philip yang melihat istri dan ibunya di bawah berencana untuk meledakkan bomnya. Tapi saat remote-nya ditekan, bomnya tidak meledak. Ternyata Lou sudah merubah frekuensi bom yang menyebabkan remote tidak berfungsi. Tidak jauh dari mercusuar, helikopter CIA sudah datang akan membunuh Lou dan juga Philip. Lou dan Hannah akhirnya berhasil membobol gemboknya dan segera pergi dari sana. Setelah semua berkumpul, Lou dengan kemampuannya memakai HT untuk meledakkan bom di mercusuar agar helikopter CIA terpancing. Yeah. Di sini Lou menyuruh Hannah dan V pergi duluan, sedangkan ia akan menyelesaikan urusannya dengan Philip. Akhirnya pertarungan antara ibu dan anak terulang kembali. Kali ini Lou dengan mudah menghajar anaknya sendiri, hingga akhirnya saat Philip akan menusuk, senjatanya malah tersangkut di Kevlar milik Lou. Hal itu membuat mereka berhenti bertarung dan akhirnya berpelukan. Tak lama kemudian helikopter CIA datang, langsung menembaki mereka berdua hingga tenggelam ke dalam laut. Tak memeriksa jasadnya, helikopter pun langsung pergi. Beberapa hari setelah kejadian yang sangat mengerikan, Hannah dan V berhasil selamat. Ternyata surat wasiat yang ditulis Lou sebelumnya adalah untuk Hannah. Hannah di sini mendapatkan rumah dan beberapa uang tunai yang sangat banyak. Ia juga didatangi 2 agen CIA untuk diinterogasi. Tak menemukan bukti tentang Lou, kedua agen tersebut akhirnya pergi. Kemudian scene berganti ke Hannah dan V yang memutuskan untuk menjual rumah Lou dan pindah dari pulau tersebut. Tapi mereka tak sadar jika Lou ternyata masih hidup, mengawasi mereka dari jauh, dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Lou, film terbaru dari Netflix yang cukup membuat kita tegang dan pastinya wajib kalian tonton. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.